Ibrahim adalah bapak para nabi, oleh Siti Nila Sari, dengan judul Penghancuran Berhala-Berhala dalam deskriptif sabar dengan segala ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring balam turun ke lembah, lalu hinggap di pucuk bulu. Seiring salam dan senyum semeringah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi membawa batu terbuang seperti kapas, bahwa Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat ikhlas. Putri mahkota pergi berpekan sampai ke pantai berlompat-lompat. Berdiri di sini ingin saya persembahkan kisah keteladanan Nabi dan sahabat. Dalam sinopsi, dikisahkan seorang Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keteguhan yang sangat kuat. Dan dia adalah seorang nabi yang cerdas dan ahli logika. Suatu hari, nabi tersebut ingin membuktikan pada kaumnya bahwa berhala-berhala yang kaumnya sembah bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya yang berbahagia, siapakah nabi itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Alkisah ketika Nabi ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan para pengikutnya. Nabi Ibrahim menghancurkan lebih dahulu berhala-berhala yang menjadi persembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Hal ini dilakukan ketika sang raja dan semua rakyatnya sedang berpesta di hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Nabi Ibrahim pun masuk membawa kampak. Dan dia pun menghancurkan berhala yang kecil dan sedang. Lalu kampak itu diletakkan di leher berhala yang paling besar. Kemudian, Raja Namrud dan pengikutnya pun kembali dari perburuan dengan wajah yang gembira. Mereka akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pemujaan. Namun, betapa terkejutnya mereka melihat berhala-berhala itu telah hancur. Raja Namrud berkata, "Kurang ajar. Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala kita?" Tidak seorang pun menjawab. Namun, ada seorang saksi yang melihat bahwa hanya Nabi Ibrahim saja yang tidak ikut berburu ke hutan dengan alasan perutnya sakit. Raja Namrud berkata, "Tangkap dia, bawa dia ke hadapanku." Perintah Raja Namrud, Ibrahim kemudian ditangkap. Dalilnya hanya ia seorang yang tidak ikut berburu hewan. Pasti ia yang melakukan penghancuran ini. Ia dibawa di hadapan Raja Namrud, disaksikan oleh rakyatnya. Ibrahim pun tersenyum. Memang ini yang ia harapkan. Raja Namrud berkata, "Apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." Raja Namrud berkata, "Ibrahim, cukup banyak bukti yang menunjukkan engkaulah pelakunya. Tak usah mungkir." Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku pelakunya. Baiklah Raja Namrud, saya punya pikiran, kamu juga punya pikiran. Kalau kamu mencari siapa pelaku penghancur berhala-berhala itu, maka tanyakanlah kepada berhala yang paling besar. Bukankah kampak itu menggantung di lehernya? Berarti berhala paling besar itulah pelakunya." Raja Namrud menjawab, "Hai Ibrahim, kau sangat bodoh. Di mana otakmu? Masa patung seperti itu
akan saya ajak bicara. Mana mungkin dia bicara? Kau jangan mengada-ada. Nabi Ibrahim menjawab, Hai Raja Namrud, siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tidak bisa bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan yang disembah? Mengapa berhala yang tak dapat melindungi dirinya kalian puja-puja? Bukankah ini kebodohan yang teramat sangat? Raja Namrud dan pengikutnya pun terdiam mendengarkan jawaban Nabi Ibrahim. Sedangkan masyarakat yang akal sehatnya membenarkan ucapan Nabi Ibrahim. Namun, mana berani mereka berbicara, sementara Raja Namrud dan para pengikutnya dapat membantah, hanya amarah yang timbul di hatinya. Dan langsung Raja Namrud memerintahkan Ibrahim untuk ditangkap dan diikat. Raja Namrud berkata, apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya? Penasihat berkerajaan berkata, bakar saja dia sampai mati. Kayu-kayu pun segera dikumpulkan. Nabi Ibrahim pun diletakkan di atasnya dalam keadaan terikat. Kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan rakyatnya mengira Nabi Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun setelah api padam, Nabi Ibrahim masih segar bugar. Itulah mujizat Nabi Ibrahim, tak mempan dibakar. Kisah ini menjadi pelajaran luar biasa dan berharga, yaitu agar kita menjadi orang yang selalu sabar dengan segala cobaan yang diberikan Allah SWT, seperti firman Allah SWT Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Rumah megah dari bata, pelayan banyak, rumah bersih. Tak dapat kita perpanjang kata. Cukup sekian kisah kita dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.